I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Mas Syahan. Saya akan memberikan penjelasan sekilas tentang aliran linguistik struktural. Aliran linguistik struktural ini adalah sebutan yang diberikan oleh paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Pemahaman ini memandang individu hanya dari sebelah sisi, yaitu sisi jasmania, mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, teori ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individual dalam suatu kegiatan belajar. Berikutnya ada ciri-ciri dari aliran linguistik struktural. Yang pertama itu berlandaskan pada paham behaviorisme, yaitu proses berbahasa merupakan proses rangsang dan tanggap. Yang kedua berupa ujaran. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Dalam pengajaran bahasa, teori struktural menghadirkan model langsung pendekatan oral. Yang ketiga, ada bahasa merupakan sistem tanda atau signifikan. Yang keempat, ada bahasa merupakan kebiasaan atau habit. Yang kelima, ada kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang keenam, ada level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Yang ketujuh, ada analisis dimulai dari bidang morfologi. Yang kedelapan, ada bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Yang kesembilan, ada analisis bahasa secara deskriptif. Dan yang terakhir, itu nomor 10, ada analisis struktural bahasa berdasarkan unsur langsung. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran linguistik struktural. Berikut ada beberapa tokoh aliran linguistik struktural, yaitu aliran Ferdinand de Saussure. Yang kedua ada aliran Praha. Yang ketiga ada aliran glosematik. Yang keempat ada aliran Virtihan. Yang kelima ada aliran linguistik sistematik. Yang keenam ada Leonard Bloomfield dan strukturalist Amerika. Dan yang terakhir ada aliran takmemik. Berikut dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laras. Nama saya Laras Yaan, saya akan melanjut materinya. Yang pertama, aliran Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de linguistique générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert pada tahun 1915. Pandangan tersebut dimuat dalam buku mengenai konsep 1. Telah asinkronik dan diakronik, 2. Perbedaan language dan parol, ketiga perbedaan signifan dan signifi, keempat hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Yang kedua, aliran Praha. Aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya, yaitu Willem Mathesius 1882 sampai 1945. Tokoh-tokoh lainnya ada Nikolai dan Roma. Yang ketiga, aliran glosemik. Aliran glosemik lahir di Denmark. Aliran ini dikembangkan oleh Louis Hjelmslev tahun 1899 sampai 1965 yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Namanya menjadi terkenal karena usahanya untuk membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Menurut Hjelmslev yang sejalan dengan pendapat de Saussure, menganggap bahasa itu mengandung dua segi, yaitu segi ekspresi atau menurut de Saussure signifan dan segi isi menurut de Saussure signifi. Segi ekspresi yaitu segi di mana suatu bahasa dilihat dari proses pengungkapan atau pernyataan, sedangkan segi isi yaitu segi di mana bahasa dilihat dari apa yang dikandung daripada bahasa itu sendiri. Selanjutnya, aliran Virtian. Aliran ini diprakarsai oleh John R. Firth pada tahun 1890 sampai 1960. Beliau adalah guru besar di Universitas London yang terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkannya dikenal dengan nama aliran prosodi. Tetapi di samping itu dia dikenal dengan nama aliran Firth atau aliran Virtian atau aliran London. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis.
Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu 1. Prosodi yang menyangkut gabungan fonem seperti 1. Struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. 2. Prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Yang ketiga, prosodi yang realisasinya melampaui satuan yang lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Yang selanjutnya, aliran linguistik sistemik. Aliran ini diperkenalkan oleh salah seorang murid Freud yang mengembangkan teori Freud mengenai bahasa, khususnya yang berkenan dengan segi masyarakat bahasa, yaitu M.A.K. Halliday. Sebagai penerus Freud dan berdasarkan karangannya Categories of the Theory of Grammar, maka teori yang dikembangkan oleh Halliday dikenal dengan nama Neo-Freudian linguistik atau skala dan kategori linguistik. Namun kemudian ada nama baru, yaitu sistemik linguistik atau linguistik sistemik. Selanjutnya, aliran Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika. Nama Leonard Bloomfield pada tahun 1877 sampai 1949 sangat terkenal karena bukunya yang berjudul Language atau terbit pada pertama tahun 1933 dan selalu dikaitkan dengan aliran struktural Amerika. Nama strukturalisme lebih dikenal dan menyatu kepada nama aliran linguistik yang dikembangkan oleh Bloomfield dan kawan-kawannya di Amerika. Aliran ini dikembangkan pesat di Amerika pada tahun 30-an sampai akhir tahun 50-an. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran ini, antara lain, pada masa itu para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum diberikan dan dijelaskan. Oleh karena itu, Bloomfield dan kawan-kawan ingin memberikan bahasa-bahasa Indian itu. Yang kedua, oleh karena adanya iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Bloomfield dalam memberikan bahasa aliran strukturalisme ini selalu mendasarkan penjelasannya pada fakta-fakta objektif yang dapat dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan yang diamati. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik antara para linguis-linguis itu karena adanya persatuan linguis-linguis di Amerika yang menerbitkan majalah Language, yaitu tempat melaporkan hasil kerja mereka. Selanjutnya, aliran takmemik. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Pike, seorang tokoh linguistik yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield, sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah takmen, yaitu kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti susunan. Takmen adalah korelasi atau hubungan timbal balik antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan aliran struktural. Keunggulan aliran struktural yang pertama, aliran ini sukses membedakan konsep grafen dan fonem. Kedua, metode drill dan praktis membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Yang ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Yang keempat, level kegramatikalan mulai rapi dari morfem, kata, prasa, klausa, dan kalimat. Kelima, berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Sedangkan kelemahannya yaitu bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Metode drill dan praktis sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat majemuk. Ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Yang terakhir, objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif. Sekian dari saya, terima kasih.